suara saya besar apa kecil, Pak? Besar. Besar, mantap. Besar seperti badan Bapak ini. Saya sehat sekali tuh. Tunggu ya Ganteng. Pak ya, bentar ya pakai baju ya. Oke, siap. Siap, 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 siap. Makanya Islam itu teman-teman, Islam itu dilatih ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Kami orang Islam itu dilatih untuk berperkataan dengan perkataan yang benar. Begitu. Tidak mutar-mutar. Sudah jelas itu tertulis kok. Masih Anda mau? Tidak ada teman-teman. Ketika Yesus datang ke dunia itu dibekali dengan mujizat-mujizat yang diberikan Bapa kepada dia. Agar ketika dia menunjukkan mujizat itu, supaya setiap orang percaya bahwa betul-betul dia ini utusan Tuhan. Kisah para Rasul 2 nomor 22 itu sudah jelas. Silakan Pak. Gimana Pak? Mute dibuka, mute. Siap. Oke, udah kedengaran? Mantap, mantap. Sudah. Yuk. Selamat Gimana, malam Pak. Ya malam Pak. Siap. Sehat Pak? Mohon maaf nih Pak ya. Kalau tadi Anda menyimak diskusi kita terlalu keras, memang begitu karakter. Salam kenal ya, saya dari Ternate, Maluku Utara. Oke, saya dari Pekanbaru. Dari Siap, Riau. salam semua buat keluarga di Pekanbaru. Sehat selalu, semoga diberkati oleh Tuhannya Yesus kita semua ya Pak ya. Silakan Oke. Pak, apa yang mau Anda tanggapi, silakan. Yang mau saya tanggapi judul Bapak ini. Iya, Oh, Kristen tidak selamat. Oh, Coba Kristen. Anda punya Bible di situ? Ada. Ya, buka Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu Iya. besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang pertama, percaya kepada Yesus, percaya kepada dia sebagai apa dan mana dalilnya. Yang kedua, hidup yang kekal menurut Yesus bagaimana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kan, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, berarti syarat untuk memperoleh hidup yang kekal, menurut Yohanes 3:16 itu, syarat untuk memperoleh hidup yang kekal, percaya kepada anak itu sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Silakan. Pakai dalil Pak. Karena ketika kita berbicara agama, kita harus berbicara pakai dalil. Kalau Anda tidak pakai dalil, saya yakin pasti Anda akan merangkai-rangkai kata sehingga Anda pun sendiri bingung. Oke. Ya, pakai dalil Pak. Oke, kita baca dulu Pak 1 Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berarti dalam namanya ini, yang pertama dalam nama Yesus. Oke? Menjadi anak-anak Allah. Jadi, itulah dalilnya. Itu satu. Yang kedua, kenapa alasan itu saya ambil, itu alasannya dalil yang pertama kan. Yang kedua gini, mungkin di luar Kristen mungkin kurang memahami mengenai yang ayat yang ke-12. Tetapi kita baca, kenapa dikatakan kayak diberi kuasa. Kita baca ayat yang ke-1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi itulah dalil kami mempercayai Yesus itu adalah Tuhan kami. Oke, saya tanya sama Anda dulu ya. Saya tanya sama Anda Pak ya. Karena saya rela buka komal begini. Siang hari malam saya berdiskusi. Karena saya itu belajar. Kita di sini mencari kebenaran bukan pembenaran. Ya, jangan sampai agama saya yang salah, agama Anda yang benar. Maka saya satu keluarga ikut kepada Anda. Karena kita mau tentang keselamatan. Benar tidak? Iya. Saya pun belajar. prinsipnya belajar juga di Oke, baik. Bapak ini.
Kalau mau belajar, mari kita belajar. Coba Anda buka Yohanes 17, Anda buka tadi Yohanes 3:16. Apa bunyinya Ya. tadi? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Syarat untuk memperoleh hidup yang kekal berarti percaya anak itu sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 17:3. Coba Anda baca. Kita baca ya. Yohanes 17:3. Yohanes 3 ayat Yohanes 17:3. Yohanes 17 Ayat 3. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Syarat untuk Yesus sendiri yang mengatakan, kalau Anda mau bantah silakan bantah Yesus, jangan bantah saya. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti hidup yang kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Sekaligus, Pak. Sekaligus bagaimana? Sekarang begini, Anda menganggap ya Anda percaya perkataan Yesus? Percaya. Oke, menurut Yesus di dalam Bible siapa yang Tuhan? Menurut Yesus, seperti ini. Menurut Yesus, Tuhan adalah dirinya sendiri. Salah. Baca Lukas 4 nomor 8. Lukas berapa, Pak? Lukas 4 nomor 8. Ku kasih Anda 2 ayat. Lukas 4 ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke? Siapa Yesus mengatakan situ? Sembahlah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berarti siapa yang Tuhan menurut Yesus? Ya, Dia sendiri. Karena Dia berkata, sembahlah Tuhan Allah. Sembahlah. Oke, baik. Sekarang Anda buka Matius 12:29. Anda masih mengelak di mana? Nanti ku kasih Anda ayat-ayat. Iya, boleh. Mau belajar kan? Iya, aku kan nggak membantah kan, Pak, kan? Siap. Matius 12:29. Matius 12:29. Matius 12 ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang Oh, itu? salah. Saya yang salah. Markus 12:29. Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Coba mari sama-sama kita berpikir, yang berkata di situ siapa? Yesus sendiri. Yesus sendiri. Dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama ialah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita itu termasuk Yesus atau bukan? Dia berkata seperti ini. Kita itu, dia kan ikut pada posisinya, dia ikut di situ. Iya. Nah, jadi banyaklah orang, dia berkatalah. Dia katakanlah kepada orang yang ada di situ, yaitu orang-orang Israel. Jadi Tuhan kita itu Esa. Jadi itu dia katakan seperti Ya, Tuhan kita itu termasuk Yesus atau tidak? Oh, termasuk. Termasuk, berarti Yesus punya Tuhan atau tidak? Yesus punya Tuhan enggak? Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita, kata kita itu termasuk Yesus atau tidak? Termasuk. Berarti Yesus punya Tuhan atau tidak? Oh, tidak. Astagfirullah. Baca Matius 11:25 coba. Matius 11:25. Matius 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, Matius 11:25. Oh, Matius. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Tuhan itu merujuk kepada Bapa atau kepada Yesus? Tuhan itu merujuk kepada Bapa atau kepada Yesus? Coba baca ulang. Saya rasa gini dulu, Pak.
supaya jangan, tunggu dulu ya, bisa kan aku ngomong bentar? Bisa. Supaya jangan kita agak jauh nanti, semakin banyak kita baca Alkitab juga, ayat-ayatnya seperti bilang Bapak, kita harus mengerti dulu apa arti Tuhan. Silakan. Karena, iya gitu. Jadi kan, ini kan kata umum menurutku Tuhan ini. Siapapun kita bisa buat Tuhan. Pakai data, Pak. Kalau berbicara tentang agama, pakai data. Iya, maksudku kata Tuhan, kalau Tuhan ini kan di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ada. Kata Tuhan itu kan, itu menunjukkan kata artinya Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu siapapun... Nggak ada seperti itu, Pak. Nggak ada, buktikan sama saya. Pakai data. Aduh. Tidak ada, Pak. Jadi menurut Bapak arti Tuhan itu apa? Tuhan itu maha kuasa. Dia yang maha kuasa. Beda Tuhan sama Tuhan beda. Itu berarti, coba begini. Mau enggak? Sabar. Mau tidak kata Tuhan ini kita mengikuti perkataan Yesus? Gini. Karena pemahaman kita berbeda arti kata Tuhan. Bukan pemahaman kita berbeda, Pak. Pemahaman Anda melalui doktrin. Tuhan menurut Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Sepakat tidak? Menurut Yesus. Iya. Maksud aku gini. Karena menurut Bapak itu, arti Tuhan itu yang maha kuasa. Iya kan? Bapak tadi bilang. Bukan menurut saya, menurut Yesus. Bagaimana Anda mengatakan menurut saya? Tunggu dulu, Pak. Biar saya ngomong dulu. Silakan. Kenapa Yesus menganjurkan bertuhankan kepada yang maha kuasa? Maksudnya gini, itu beda. Maksudnya seperti ini. Yang maha kuasa inilah kau buat Tuhanmu, kau buat Tuhanmu, kau buat yang nggak bisa kau lawan. Karena itu sebagai Tuhanmu, itu Tuhanmu. Itu maksudnya gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau Bapak, itu Anda berbicara tentang doktrin, Pak. Banyak orang, tunggu dulu. Banyak orang-orang menuhankan entah uangnya, entah pohon, entah sesuatu, entah apa. Kan kita nggak tahu siapa yang menjadi Tuhannya. Itu urusan seseorang gitu. Tetapi pakai data dong. Anda berbicara begitu. Masa Anda berbicara tidak pakai data? Bagaimana Anda ini? Aduh, pakai data. Pak. Jujur aja lah, Pak. Datanya banyak, Pak. Kan datanya kan seluruh, enggak, agama kan begitu banyak di seluruh dunia ini, Pak. Apakah sama semua Tuhannya? Pakai data, Pak. Pakai data. Data apa yang mau saya sampaikan, Pak, sama Bapak? Itu sudah, menurutku, itu pengetahuan umum. Ini bukan pengetahuan orang Kristen. Anda dengar baik-baik. Begini, Pak. Anda dengar baik-baik ya. Anda dengar baik-baik sama saya, Pak ya. Kecuali pengetahuan orang Kristen, mungkin saya ambil datanya. Dengar dulu. Coba Anda baca, sabar. Coba Anda baca Matius 11:25 tadi. Coba baca. Pada waktu itu, iya, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Yesus yang berkata nih, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bumi berarti menurut Yesus Tuhan itu pemilik langit dan bumi. Coba Anda perhatikan baik-baik situ. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi kata Tuhan itu merujuk kepada Yesus atau merujuk kepada Bapa? Kata Tuhan itu, tadi saya katakan memang ya aku kan harus saya buat menurut pandangan saya, Pak ya. Kata Tuhan itu tadi saya katakan saya harus tetap kepada bahwa Tuhan itu siapa menuhankan seseorang, dia harus tunduk kepada seseorang tersebut. Jadi kalau saya menuhankan Yesus dan menuhankan Bapa yang ada di Alkitab ini, atau dalam bahasa Ibrani YHWH, ya itu intern saya, kepercayaan saya, kan gitu, seperti itu, Pak. Sekarang yang mau Bapak tanya tadi, yang menjadi Tuhan itu Bapak atau Yesus? Begini saja. Jadi kalau jawaban saya,
Oke, buat Bapak. Begini saja Pak. Pak. Ya, Iya. begini saja. Nama Anda siapa nih? Halbarani ya? Iya. Oke. Halbarani, kalau ada tertulis di buku nih, Halbarani hamba Tuhan. Berarti siapa Tuhannya Halbarani? Siapanya? Maksudnya? Halbarani hamba Tuhan. Berarti kalau ada dengar dulu. Aduh, ya, Anda dengar dulu. Kalau ada tertulis di buku, Halbarani hamba Tuhan. Berarti siapa Tuhannya Halbarani? Kalau contoh seperti ini, ada tertulis Halbarani hamba Tuhan. Nah, berarti saya berarti itu siapa Tuhanmu? hamba Tuhan. Tapi itu belum jelas kalimatnya. Hamba Tuhan, Tuhan siapa? Pasti orang bertanya. Gitu loh. Kan gini, contoh. Abang siapa? Begini. Pastor Lodi. Aduh, bagaimana kamu ini ya Allah ya Rabbi? Kasian dong, jangan cuma Bapak gitu. Kalau memang cuma searahnya apanya ini berarti ya udah, ya nggak apa-apa, cuma mendengarkan saya. Bukan masalahnya Anda itu bagaimana ya, seperti orang linglung, padahal mudah loh tertulis. Nama panggilan Anda di rumah itu siapa? Sabar. Nama panggilan Anda di rumah itu siapa? Halbarani. Kalau ada tertulis di buku Halbarani hamba Tuhan, berarti siapa Tuhan Anda? Makanya kalimat itu gantung. Memang. Tidak maksud saya, kalimat itu gantung. Pusing saya. Ganti pasien lain, silakan.